Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Husniatul Zahra dari kelas 12 IPS 2 absen 37 akan menerangkan tentang bab pertama, yaitu usul fikih. Pengertian usul fikih. Kata usul fikih adalah tarkib idhofi atau kalimat majemuk yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Akan tetapi fikih sendiri memiliki arti secara bahasa atau etimologi yang berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan atau perbuatan. Sedangkan pengertian fikih menurut istilah para fuqaha adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Nah, dalam pembahasan fikih ini ada dua macam, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang praktis, dan juga pengetahuan tentang dalil-dalil yang terperinci pada setiap permasalahan. Dari pembahasan pengertian usul fikih dan fikih tadi, terdapat perbedaan di antara keduanya, yang dimana usul fikih merupakan metode atau cara yang harus ditempuh oleh ahli fikih di dalam menetapkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil syar'i, serta mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Sedangkan fikih sendiri adalah hasil hukum-hukum syar'i yang dikeluarkan berdasarkan metode-metode tersebut. Dari segi wadu atau bidang pembahasan, ilmu fikih membahas tentang perbuatan mukallaf dari segi penetapan hukum syariat berdasarkan atau hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf serta dalil-dalilnya yang terperinci. Bidang pembahasan usul fikih ialah dalil-dalil syara itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau menurut garis besar. Dari penjelasan di atas, menjadi jelas bahwasanya bidang pembahasan usul fikih adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syara, sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar. Usul fikih juga menjelaskan tentang kehujahan Al-Quran, bahwasannya Al-Quran harus didahulukan daripada hadis, dan Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama. Juga tentang dalil-dalil yang zani dan qati atau pasti, serta jalan yang harus ditempuh ketika terjadi pertentangan antara zahir nas Al-Quran dengan hadis. Usul fikih juga membicarakan tentang perbedaan dilalah atau penunjukan ungkapan yang berbeda-beda. Usul fikih juga menjelaskan tentang keadaan seseorang yang bersifat situasional atau kondisional serta tidak atau belum mengerti hukum syara, salah, lupa, dan sebagainya yang dapat menggugurkan atau meringankan tuntutan hukum syara. Di samping itu, usul fikih juga menjelaskan tentang hukum-hukum syara beserta tujuannya, pembagiannya, ruksah, azimah, dan lain-lain sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih untuk menggali hukum syara. Ada beberapa disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat dengan ilmu usul fikih, di antaranya yaitu ilmu fikih yang merupakan kaidah yang memelihara fuqahal atau jamak dari faqih agar tidak terjadi kesalahan di dalam mengistibatkan atau menggali hukum. Yang kedua yaitu qawaid al-fiqhiyah, adalah kaidah-kaidah yang menghimpun hukum-hukum cabang yang merupakan teori umum tentang hukum Islam. Yang terakhir bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab, maka untuk mengkaji dalam rangka mengistibatkan hukum sangat diperlukan pemahaman tentang bahasa Arab. Sejarah perkembangan usul fikih. Pada zaman Rasulullah sudah ada fikih, namun belum ada ilmu. Usul fikih berkembang pada abad kedua, yaitu setelah Rasulullah SAW telah wafat, kira-kira pada tahun 150-an. Peranan usul fikih dalam perkembangan Islam merupakan syariat Islam memang telah menyediakan jawaban hukum terhadap problematika kehidupan manusia dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Namun nas-nas yang ada memerlukan penjelasan, penafsiran, dan pemahaman dalam pengaplikasiannya agar relevan dengan permasalahan hukum yang ada.
Oleh karena itu, ilmu usul fikih memiliki peranan sebagai penjelas hukum yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Aliran dari usul fikih terbagi menjadi dua, yaitu aliran dari Imam Abu Hanifah yang dimana membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan menggunakan Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa sahabat yang disepakati. Yang kedua yaitu aliran dari Imam Malik yang dimana mempunyai metode ijtihad yang telah jelas dengan berlandaskan pada amal atau tradisi masyarakat Madinah. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.